Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang paling tampak dalam novel-novelnya Dostoyevsky itu menurut saya ya bagian krisis eksistensi atau krisis eksistensial. Ini kita mungkin juga sering mengalami krisis ini. Jadi krisis eksistensial itu ketika seseorang berada dalam kondisi tidak nyaman, merasa tidak sreg, tidak pas, tidak puas dengan pilihan-pilihan hidup atau makna-makna hidup yang sekarang dimiliki. Jadi ini namanya krisis eksistensial. Dalam catatan saya, krisis eksistensial ini sering dialami oleh anak-anak muda. Jadi pilihan-pilihan hidup, tawaran-tawaran makna yang sekarang dia pegang itu menurut dia tidak cocok, tidak sesuai dengan keinginannya. Mau ditinggal bagaimana, mau tetap dipegang kok tidak cocok. Terjadi krisis-krisis. Ada beberapa hal yang membuat lahirnya krisis eksistensial ini dalam diri seseorang. Yang pertama biasanya adalah tentang kebebasan dan tanggung jawab. Jadi manusia itu kan kalau dalam eksistensialisme diasumsikan dia bebas. Tapi dia juga dituntut untuk bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan bebasnya. Nah, banyak di antara kita bebasnya mau, tapi tanggung jawabnya berat. Tidak siap. Ini orang terus mengalami krisis. Kita kan sering, menurutku sih yang baik ini, yang benar ini. Tapi kalau saya memegangi yang baik dan yang benar ini, yang aku inginkan tidak muncul. Misalnya saya ngasih contoh yang mahasiswa sajalah, yang dunianya dekat dengan saya sehari-hari di kampus. Misalnya mahasiswa, dia bebas kok waktu ujian itu mau jujur atau nyontek. Terus dia milih, saya harusnya yang benar itu, saya harus milih kejujuran. Apapun nilai yang nanti saya dapat. Tapi kalau saya jujur, aku tahu kapasitasku. Mesti nilaiku jatuh, kemudian IP ku jelek, nilai kuliahku jelek, dan aku harus menanggung segala resikonya. Semester depan bayar lagi, ngulang lagi, tidak lulus-lulus, dan seterusnya. Ini dilema eksistensial antara kebebasan dan tanggung jawab. Aku sebenarnya bebas sih untuk misalnya bantah apa yang dikatakan oleh dosen itu. Aku tidak setuju kata-katanya dosen itu. Tapi kalau tak bantah sekarang, gawat ini, aku tidak lulus mata kuliah ini. Ini kebebasan kita sering tabrakan dengan keengganan kita untuk menerima efek dan bertanggung jawab atas hasilnya. Yaitu contoh mahasiswa semacam itu dalam hidup sehari-hari banyak. Kita kadang lebih suka milih enaknya saja, tapi efek dari senang-senang kita berat menerimanya. Kita mungkin lebih suka memutuskan memilih sesuatu, tapi kita tahu itu nanti menyenangkan, tapi juga ada efeknya yang buruk, dan kita tidak siap menghadapi yang buruknya ini. Ini namanya krisis eksistensial. Membuat orang gelisah. Mudahnya ini sering terjadi dalam bentuk tabrakan antara ideal dan realitasnya. Yang kedua, ini juga banyak muncul nanti di novel-novelnya Dostoyevsky. Yang kedua, kepastian kematian. Mati itu kan pasti, tidak ada manusia yang tidak mati. Dan ini menggelisahkan, membuat orang seolah dikejar-kejar untuk segera eksis. Kalau dia merasa belum sesuatu, belum otentik, belum tampil, belum terwujud keinginan-keinginannya, dia pasti gelisah. Ini bagian dari krisis eksistensial.
Yang ketiga, krisis eksistensial itu terjadi dalam hubungan kita dengan orang lain. Jadi misalnya begini loh, kita itu seperti tadi, kalau ada orang lain mau tidak mau harus banyak melakukan penyesuaian-penyesuaian. Sementara kalau kita melakukan penyesuaian-penyesuaian, kita tidak tampil sebagai diri kita apa adanya secara otentik. Kalau kita ingin menampilkan diri kita secara otentik, ya kita harus mau isolasi, menjauh dari orang lain. Karena kalau ada orang lain, tidak mungkin kita menjalankan sepenuhnya apa yang kita inginkan. Loh, ini kan masalah juga. Jadi di depan orang lain, aku harus menyesuaikan diri. Kalau tidak menyesuaikan diri akan problem. Sementara keinginanku mungkin akan terpenuhi kalau aku menjauh dari orang lain. Tapi kalau aku menjauh dari orang lain, tidak mungkin juga. Wong hidup ini membutuhkan orang lain. Nah, ini krisis eksistensial juga. Aku harus berdiri sendiri, mengisolasi diri dari orang lain, tidak terlalu banyak bersentuhan dengan orang lain. Ataukah ya sudah, aku mengorbankan beberapa kebebasanku demi bisa dekat dan berhubungan dengan orang lain. Nah, yang sering juga jadi sumber krisis eksistensial adalah makna hidup. Jadi banyak orang yang gelisah mencari makna hidup. Banyak orang yang ingin hidupnya bermakna, maka dia mencari ini makna hidup yang pas untukku ini apa. Kadang-kadang tidak ketemu-ketemu. Mungkin sampai dewasa, bahkan sampai tua juga tidak nemu makna hidup ini yang pas, yang cocok. Akhirnya dia cemas, akhirnya dia takut. Terjadi tadi krisis eksistensial. Nah, jadi itu antara lain ya gambaran-gambaran krisis eksistensial yang banyak juga kita temukan dalam novel-novelnya Dostoyevsky. Jadi novelnya Dostoyevsky ini genrenya adalah realisme eksistensial. Ya, realisme berarti memotret fenomena apa adanya, baik fenomena lahir maupun fenomena batin, dan fokus pada eksistensi manusia. Fokus pada eksistensi manusia berarti bagaimana manusia membentuk dirinya, bagaimana pergumulan manusia mewujudkan dirinya. Dengan, isu-isunya tadi, absurditas hidup, faktisitas, otentisitas, hadirnya yang lain, ketakutan atau kegelisahan eksistensial, dan juga termasuk krisis-krisis eksistensial. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.